Kelvin Verdong, resmi proses naturalisasi jadi WNI, ini faktanya. Pengakuan jujur Shin Tae-yong, peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. 6 pemain abroad diharapkan bisa gabung timnas Indonesia U23, ini rinciannya. Beda perlakuan PSSI terhadap Indra Syafri dan Shin Tae-yong, prestasi keduanya rawan dibandingkan. Mengejutkan, bonek kritik PSSI dalam menunda BRI Liga 1, agar pemain ikut Piala Asia U23. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Kelvin Verdong, resmi proses naturalisasi jadi WNI, ini faktanya. Kelvin Verdong, fullback kiri dari NEC Nijmegen, telah mengonfirmasi bahwa ia sedang dalam proses menjadi warga negara Indonesia, WNI, dan bersiap untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Nama Kelvin Verdong telah menjadi sorotan sejak awal Maret 2024, terutama setelah muncul dalam unggahan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, di Instagram. Shin Tae-yong baru-baru ini melakukan kunjungan ke Belanda dan beberapa negara Eropa lainnya. Tujuannya tidak hanya untuk memantau para pemain Indonesia yang bermain di luar negeri, tetapi juga untuk mencari pemain keturunan yang bisa memperkuat Timnas Indonesia. Salah satu yang masuk dalam bidikan adalah Kelvin Verdong. Shin Tae-yong menyaksikan pertandingan antara NEC Nijmegen versus SC Heerenveen pada 10 Maret 2024, di mana setelah pertandingan, dia berfoto bersama Kelvin Verdong. Namun, dari mana asal darah Indonesia Kelvin Verdong? Ayah saya berasal dari Indonesia. Ia lahir dan besar di sana, begitu juga dengan kakek dan nenek saya dari pihak ayah. Sedangkan ibu saya berasal dari Belanda. Ayah saya berasal dari Meulaboh, Aceh, jelas Kelvin Verdong. Ketika ditanya apakah ia tertarik untuk memperkuat Timnas Indonesia, Kelvin Verdong mengonfirmasi bahwa ia sedang dalam proses mendapatkan paspor Indonesia. Iya, saya memang tertarik untuk bermain untuk Timnas Indonesia. Saat ini, saya sedang dalam proses naturalisasi. Saya menunggu prosesnya selesai dan semoga bisa segera bermain untuk Timnas Indonesia, ungkapnya. Kelvin Verdong mengamati bahwa Timnas Indonesia telah menjadi lebih kuat sejak kehadiran pemain seperti Tom Haye. Dia optimis bahwa Timnas Indonesia bisa mengalahkan Irak pada pertandingan tanggal 6 Juni 2024. Saya yakin Timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk menang melawan Irak. Mereka telah menunjukkan performa yang bagus, terutama dengan kemenangan mereka atas Vietnam. Itu akan menjadi prestasi yang bagus bagi Indonesia, katanya. Terakhir, Kelvin Verdong mengaku tidak yakin apakah proses naturalisasinya akan selesai pada bulan Juni 2024, sehingga dia bisa bermain melawan Irak bersama Timnas Indonesia. Pengakuan jujur Shin Tae-yong, peluang Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, angkat bicara mengenai peluang Timnas Indonesia untuk melaju ke Piala Dunia 2026. Piala Dunia tersebut dijadwalkan digelar di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat dari 11 Juni hingga 19 Juli mendatang, dengan 48 negara dari 6 konfederasi ikut serta. Tim Garuda baru saja meraih 2 kemenangan penting melawan Vietnam dalam kualifikasi putaran kedua. Kemenangan ini membuka peluang bagi Indonesia untuk melaju ke putaran ketiga sekaligus memperoleh tiket otomatis ke Piala Asia 2027. 2 kemenangan tersebut juga membuat Indonesia naik ke peringkat kedua di klasemen sementara dengan total 7 poin. Tim ini kini memiliki 2 pertandingan tersisa di grup F, melawan Irak dan Filipina. Apabila tim yang diasuh oleh Shin Tae-yong mampu memenangkan salah satu dari 2 pertandingan tersebut, maka Indonesia akan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Namun, Shin Tae-yong tidak ingin terlalu memikirkan tentang potensi Indonesia di Piala Dunia 2026, fokusnya saat ini adalah pada babak kualifikasi terakhir. Kami hanya berpikir untuk melangkah ke babak kualifikasi terakhir dan berharap bisa mencapai babak penyisihan akhir, ungkap Shin Tae-yong kepada media Korea Selatan, NE. Perjalanan timnas Indonesia masih sangat panjang menuju Piala Dunia 2026. Sekarang, fokus kami adalah putaran ketiga, dan setelah itu kami harus memastikan lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika Indonesia berhasil menjadi juara grup di putaran keempat, maka mereka akan langsung lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Namun, jika finish sebagai runner-up grup, mereka akan masuk ke putaran kelima dan harus menghadapi pertandingan playoff melawan runner-up grup lainnya. Kami berencana untuk melaju hingga babak penyisihan akhir. Ini merupakan hal yang positif, tetapi kami juga menyadari bahwa perjalanan masih panjang. Oleh karena itu, kami tidak boleh meremehkan lawan atau bersantai, tegas Shin Tae-yong. Kami akan berusaha sebaik mungkin di setiap pertandingan, mempersiapkan diri secara matang, dan berusaha mencapai babak penyisihan akhir. Saya akan berjuang keras untuk mewujudkannya, tambahnya. 6 pemain abroad diharapkan bisa gabung timnas Indonesia U23, ini rinciannya. Timnas Indonesia U23 telah memanggil 6 pemain yang bermain di luar negeri untuk mengikuti Piala Asia U23 2024. Mereka direncanakan akan berkumpul di Dubai, Uni Emirat Arab, UEA. 6 pemain tersebut adalah Justin Hubner dan Pratama Arhan yang bermain di Jepang, Marcelino Ferdinand dari Belgia, serta Ivar Jenner, Rafael Stuik, dan Nathan Choyaon yang bermain di Belanda. Timnas Indonesia U23 akan menggelar pemusatan latihan di Dubai mulai tanggal 1 hingga 11 April 2024 sebelum memulai pertandingan di Piala Asia U23. Asisten pelatih Timnas Indonesia U23, Nova Arianto, mengkonfirmasi bahwa ke-6 pemain tersebut akan bergabung dengan tim di Dubai, kata Nova. Selama di Dubai, tim akan melakoni 2 pertandingan uji coba melawan Arab Saudi pada 5 April 2024 dan melawan Uzbekistan 4 hari kemudian. Namun, Nova belum dapat memastikan apakah klub asal ke-6 pemain tersebut akan melepaskannya untuk bergabung dengan Timnas Indonesia U23. Kita masih menunggu konfirmasi dari klub, ujarnya. Piala Asia U23 bukan merupakan agenda FIFA, sehingga masih ada kemungkinan klub luar negeri tidak melepaskan pemainnya untuk bergabung dengan Timnas Indonesia U23. Turnamen ini akan berlangsung mulai 15 April hingga 3 Mei 2024. Timnas Indonesia U23 berada di grup A bersama tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania, yang akan menjadi lawan-lawan yang sulit. Beda perlakuan PSSI terhadap Indra Syafri dan Shin Tae-yong, prestasi keduanya rawan dibandingkan. Shin Tae-yong, pelatih Timnas Indonesia U23, kembali mendapat keistimewaan dalam Piala Asia U23 2024. PSSI telah memutuskan untuk menunda kompetisi Liga 1 2023-2024 selama Piala Asia U23 untuk mendukung Timnas U23 Indonesia di Qatar. PSSI sebagai otoritas tertinggi sepak bola Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk mempersiapkan timnas dan juga mempertahankan kepentingan klub, kata Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Pemberhentian sementara kompetisi selama Piala Asia U23 adalah langkah terbaik dan solusi bagi semua pihak. Keputusan ini sangat istimewa dibandingkan dengan keputusan sebelumnya di SEA Games 2023. Pada waktu itu, PSSI tidak perlu menunda Liga 1 untuk mendukung Timnas U22 di SEA Games 2023. Namun, prestasi memenangkan medali emas oleh tim racikan Indra Syafri tidak bisa dilepaskan dari peran pelatih Shin Tae-yong. Peran pelatih Shin sangat penting bagi sepak bola Indonesia. Itu menunjukkan bahwa beliau memiliki dampak besar dalam perkembangan sepak bola di negara ini, kata Indra Syafri.
Meskipun demikian, ada kekhawatiran atas performa timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024, terutama karena Shin Tae-yong belum meraih gelar juara sejak menjabat sebagai pelatih pada tahun 2020. Namun, membandingkan prestasi Indra Syafri dengan Shin Tae-yong di Piala Asia U23 2024 tidaklah tepat karena level kompetisi yang berbeda. Pasukan Garuda Muda akan menghadapi tantangan berat menghadapi tuan rumah Qatar, Jordania, dan Australia di grup A kualifikasi Piala Asia U23 2024. Meski demikian, target Shin Tae-yong hanyalah membawa Indonesia lolos ke babak 8 besar. PSSI memiliki misi yang lebih besar untuk membawa Indonesia ke Olimpiade Paris 2024. Timnas sedang dalam tren positif, yang merupakan impian semua pecinta sepak bola. Kita memiliki peluang besar setelah meraih emas di SEA Games, mencatat sejarah dengan lolos ke babak 16 besar Piala Asia, dan juga berpeluang di kualifikasi Piala Dunia, ujar Erick Thohir. Shin Tae-yong juga akan menggelar pemusatan latihan di Dubai, Uni Emirat Arab, dengan melibatkan 27 pemain pada 1 hingga 11 April 2024. Mengejutkan, bonek kritik PSSI dalam menunda BRI Liga 1, agar pemain ikut Piala Asia U23. Keputusan tiba-tiba untuk menunda BRI Liga 1 2023-2024 telah menuai kritik dari supporter Persebaya Surabaya, bonek. Mereka menyampaikan kekecewaan mereka di media sosial terkait keputusan yang diambil oleh PSSI dan PT Liga Indonesia Baru, PT LIB. PSSI dan PT LIB memutuskan untuk menunda BRI Liga 1 mulai pekan ke-31, sebuah keputusan yang diumumkan setelah pertemuan mendadak Komite Eksekutif PSSI pada Sabtu malam sebelumnya. Alasannya adalah untuk menyelenggarakan pemusatan latihan bagi Timnas Indonesia U23 yang akan mengikuti Piala Asia U23 2024. Agenda ini akan dimulai pada hari Senin, 1 April 2024, sementara Piala Asia U23 2024 sendiri dijadwalkan berlangsung dari 15 April hingga 3 Mei 2024. Keputusan ini diduga diambil untuk memungkinkan klub-klub Liga 1 untuk melepas pemain-pemainnya yang dipanggil untuk bergabung dengan Timnas Indonesia U23. Meskipun demikian, turnamen sepak bola di bawah usia 23 tahun ini tidak termasuk dalam agenda resmi FIFA, yang berarti klub-klub memiliki hak untuk menolak melepas pemainnya. Di sisi lain, pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong, diberikan target untuk lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Prestasi ini diharapkan dapat memastikan perpanjangan kontrak Shin Tae-yong yang akan berakhir pada Juni 2024. Namun, keputusan untuk menunda kompetisi Liga 1 2023-2024 guna memfasilitasi keikutsertaan pemain muda dalam Timnas Indonesia U23 telah menimbulkan dampak negatif, terutama bagi klub-klub seperti Persebaya Surabaya. Koordinator bonek Tribun Utara, Husin Gozali, mengungkapkan kekecewaannya terhadap keputusan tersebut. Dia menyatakan bahwa penundaan ini diumumkan secara mendadak dan tanpa konsultasi dengan klub-klub Liga 1. Persebaya Surabaya sendiri sudah mempersiapkan pertandingan kandang Liga 1 pekan ke-31 melawan Dewa United di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Senin, 1 April 2024. Namun, dengan penundaan ini, mereka menjadi tim yang paling dirugikan. Husin menegaskan bahwa keputusan ini mengakibatkan kerugian finansial bagi klub-klub, yang telah menyiapkan segala persiapan untuk pertandingan tersebut, termasuk penjualan tiket dan pengaturan keamanan. Klub-klub Liga 1 kini dihadapkan pada tantangan pengeluaran tambahan menjelang akhir musim. Dengan penundaan ini, pertandingan 4 pekan terakhir mungkin baru akan digelar pada bulan Mei 2024, menyebabkan ketidakpastian terkait kontrak pemain dan keuangan klub.